masyarakat awam itu stigmanya pasti, wah udah pasrah nih, udah gak ada harapan nih. Itu gimana ya dok? Gitu ya. Lebih dari 50% pasien yang masuk ICU itu setelah kita evaluasi dia tidak mendapatkan terapi yang optimal. Oh gitu. Nah, iya. Halo dok, lagi ngapain nih? Hai Nadila, halo, apa kabar? Alhamdulillah, lagi ngapain dok? Kayaknya sibuk banget. Ya, ini saya lagi bikin materi untuk PPT acara Inasia, acara Perdatin sih, acara Perdatin pusat sebenarnya. Kebetulan kita Perdatin Jambi sedang jadi tuan rumah untuk acara Inasia. Oke, Inasia apa ya dok? Inasia, kamu belum tahu ya? Jadi gini, mungkin kamu taunya Perdatin. Iya. Selain Perdatin, di dalam Perdatin itu ada keseminatan-keseminatan. Oke. Jadi dokter anestesi itu ada yang minat ICU, dia akan masuk ke Inasia. Yang keseminatan manajemen nyeri juga ada, keseminatan regional anestesi ada, keseminatan pediatrik juga ada. Gitu. Jadi kebetulan ini saya sedang mengerjakan materi untuk kegiatan Inasia tentang ICU sih. Jadi banyak ya dok ya? Iya. Tentang ICU ya dok ya? Iya, ini Kayaknya kalau bahas tentang ICU itu, masyarakat awam itu stigmanya pasti, wah udah pasrah nih, udah gak ada harapan nih. Itu Nggak ada gimana ya dok? harapan gitu ya. Ya itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga ya. Memang kalau kita lihat dalam pelayanan kesehatan sehari-hari di rumah sakit, kalaupun kita memberikan inform concern ke keluarga pasien masuk ICU, pasti keluarga pasien itu yang ya udahlah pasrah masuk ICU itu outcome-nya nggak bagus. Benar. Gitu. Tapi kan konsep yang sebenarnya tidak seperti itu. Sekarang sebenarnya udah ada sejak tahun 2008 sih ya, udah ada konsep ICU without wall. Nah, dengar nggak tuh ICU without wall? Karena dok, apa tuh ICU without wall? ICU without wall ya. Jadi kalau secara harfiah apa tuh ICU without wall? ICU tanpa dinding dok. Ya. Emang kayak gitu ya dok ya? Ya itu kan secara harfiah. Tapi ICU without wall sesungguhnya ini adalah suatu konsep pemikiran yang merupakan suatu inovasi dalam konsep layanan ICU di rumah sakit, di mana ICU without wall ini dia terdiri dari dua unsur ya, staf medis dan keperawatan serta support teknologi untuk melakukan perawatan yang lebih optimal kepada pasien dengan target outcome-nya menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ternyata ya setelah dikaji ulang dengan penelitian itu, kenapa sih pasien masuk ICU gitu? Iya benar. Nah, ternyata lebih dari 50% pasien yang masuk ICU itu setelah kita evaluasi dia tidak mendapatkan terapi yang optimal. Oh gitu. Nah, iya makanya sekarang di dunia critical care itu berkembang istilah ICU without wall. Oh iya dok, tadi kan ada kalimat dokter yang mengatakan bahwa tidak optimal ya dok ya? Iya, tidak optimal. Nah, kira-kira kita sebagai tenaga kesehatan nih dok, ada nggak ya dok indikator yang dapat kita gunakan untuk pengaplikasiannya dok? Oke. Tadi udah paham ya ICU without wall ya. Jadi konsep berpikirnya ini ya sebenarnya kan agar tujuannya itu adalah agar perawatan pasien menjadi lebih efektif, bisa menurunkan mortalitas, bisa menurunkan morbiditas ya, dan juga agar lebih efisien terhadap pasien sendiri ya, karena tahu biaya perawatan kesehatan dari hari ke hari semakin mahal. Iya. Biaya perawatan ICU tahu nggak? Itu lebih berapa dok? Lebih 3 kali dari perawatan biasa. Bahkan bisa lebih dari 10 kali. Iya ya dok. Nah, dengan ICU without wall ini diharapkan keefektifan dalam pelayanan pasien itu menjadi menghemat segala hal. Jadi lama perawatan berkurang, pemakaian obat-obatan juga lebih efektif, pemakaian alat-alat support organ. Tahu ya, di ICU itu pasti identik dengan pemakaian alat bantu nafas. Iya benar. Kemudian alat bantu support ginjal, itu biayanya nggak mahal. Nah, untuk menghindari pasien jatuh ke kondisi kritis seperti itu, maka tadi konsepnya ICU without wall. Udah nggak sih untuk deteksi gitu ya? Iya. Nah, agar pasien nggak jadi nih masuk ICU gitu. Nah, ada
yaitu yang dikembangkan udah lama juga, yaitu sistem scoring yang disebut dengan EWS. Oh, apa tuh dok EWS? EWS itu adalah early warning system yang bisa diterapkan sejak saat pasien masuk rumah sakit. Nah, jadi konsep-konsep EWS itu juga nanti akan dipahami seharusnya oleh seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis yang merawat pasien. Berarti semacam parameter untuk deteksi dini ya dok, karena kan nggak ujuk-ujuk pasien itu langsung kardiak arrest atau jantung gitu ya dok. Kita bisa menggunakan EWS ini untuk parameter untuk deteksi tadi ya dok. Ya betul, dan ini sangat membantu loh. Iya, sangat membantu untuk lebih efektif lah, agar nggak ada tuh laporan ke dokter jaga ya. Iya. Tiba-tiba pasiennya arrest. Iya benar. Kita nggak ke rumah sakit dengan Pada teriak tuh code blue gitu, pada lari-lari itu dok. Jadi kalau rumah sakit yang sudah menerapkan EWS itu artinya konsep atau prinsip dasarnya adalah say no to code blue. Jadi code blue itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai, berarti kalau udah ada yang teriak code blue gitu, berarti wah itu EWS-nya nggak diterapkan ya dok ya? Nggak diterapkan. Berarti kejadian emergensi itu bisa kapan aja dan di mana aja ya dok ya? Ya betul. Jadi di seluruh ruang perawatan rumah sakit ya, baik sebenarnya dari poli, dari IGD atau pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, itu bisa saja terjadi kegawat daruratan ya, yang ancam nyawa. Nah, untuk itulah dikembangkan suatu sistem scoring yang kita sebut dengan EWS untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama-sama tidak kita inginkan ya, kejadian mortalitas tentunya gitu. EWS itu kenapa sih dok? Ya awalnya dikembangkan gitu, tiba-tiba ada EWS, itu ada cerita nggak ya dok di balik Ada itu? ceritanya. Jadi setelah dilakukan, kita ini kan ilmu kedokteran itu ilmu yang terus berkembang ya. Jadi kita belajar dari waktu ke waktu dari pasien kok mortalitas ICU itu tinggi, kok pasien yang masuk ICU itu kebanyakan pasien yang udah henti jantung. Iya benar. Nah, kalau pasien itu sudah henti jantung masuk ICU, ternyata angka mortalitasnya sangat tinggi. Oh, berarti berbeda dok ya? Berbeda. Antara pasien deteksi dini dulu baru masuk ICU sama pasien yang tiba-tiba nih code dulu langsung masuk ICU Ya, itu. angka survival rate-nya berbeda. Survival rate Nah, beda. dari data-data yang ada, ternyata ya pasien yang masuk ICU ini setelah dianalisis data dirawat di ruangan 24 jam sebelum dia masuk ICU sebenarnya sudah terdeteksi. Ini pasien kalau dibiarkan kondisinya akan semakin menurun hingga jatuh ke yang mengancam nyawa tadi. Oke. Nah, code blue jadi gitu. Oh, berarti nggak tiba-tiba pasien langsung henti jantung ya dok? Kita bisa pakai EWS ini untuk deteksi dini. Ya, betul sekali. Nah, untuk rumah sakit yang memakai EWS ini ya, seharusnya angka code blue-nya itu semakin sedikit atau tidak ada. Tapi banyak ya dok ya, maksudnya di rumah sakit itu yang masih banyak teriak code blue gitu dok. Kira-kira gimana menurut pendapat dokter? Jadi kalau semakin tinggi angka code blue, artinya apa? Kita merawat pasien di ruangan itu tidak terdeteksi tuh perburukan, karena dari literatur, dari penelitian 24 jam sebelum pasien masuk ICU itu seharusnya kita yang merawat pasien kolaborasi dengan dokter perawat itu udah ada tanda-tanda ini pasien akan perburukan. Oh iya. Ada sistem scoring tadi yang tadi yang bisa menuntun kita agar pasien tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih kritis gitu. Jadi scoring itulah yang membantu dokter, perawat. Nah, di ruangan kan dirawat sama perawat. Dokter nggak jaga 24 jam. Nah, tapi perawat bisa, dok, EWS-nya sekian, berarti nanti akan ada tindakan lanjutan yang tidak terlambat gitu. Kira-kira parameter EWS itu apa aja ya dok? Nah, parameter nih ya, kalau kita bicara parameter, sebenarnya EWS ini sangat sederhana parameternya. Hanya kita
mengingatkan kepada staf perawat kita agar mau menerapkan skor ini dengan baik. Parameternya sederhana sekali dan tidak memerlukan biaya. Misalnya tentang bagaimana laju nafasnya, laju nadinya, tekanan darahnya, saturasi oksigennya, gitu ya. Dengan kita melihat kondisi-kondisi seperti itu, si dokter yang merawat udah tahu nih, ini bakal menuju ke perburukan. Iya. Oh, berarti sesimpel itu ya, Dok. Berarti Sesimpel itu sebenarnya rumah sakit dengan sumber daya terbatas nggak ada alasan juga ya, Dok, tidak menerapkan EWS ini sebenarnya ya. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya banyak sekali fasilitas kesehatan di Indonesia terutama ya itu dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Banyak ICU yang tidak punya ventilator yang cukup sesuai dengan target. Kemudian ada ICU yang juga tidak punya alat support untuk mensupport gangguan fungsi organ seperti gagal ginjal dan sebagainya. Nah, dengan adanya EWS deteksi dini itu diharapkan kita masih punya kesempatan untuk merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, yang punya fasilitas tersebut. Ya, tapi penerapan EWS-nya harus sangat ini ya, benar-benar diterapkan deh ke pasien dirawat di bangsal manapun sehingga kita nggak kecolongan. Tahu-tahu kodlu. Iya, tahu-tahu kodlu. Gitu. Iya, jadi prinsipnya EWS ini wajib diaplikasikan di semua rumah sakit dimanapun ya, Dok. Tidak ada alasan keterbatasan sumber daya gitu ya. Dan parameternya pun simpel banget tadi ya, Dok. Dari pernapasan, dari nadi, tekanan darah gitu ya, Dok. Dan itu ada formnya tertentu deh gitu. Berarti kalau bisa, wah ini rumah sakit kalau semuanya diaplikasikan ya angka cost efektif untuk ICU-nya juga bagus, terus juga survival rate-nya meningkat gitu ya, Dok. Banyak sekali manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya gitu. Menarik banget ya topiknya, Dok. Boleh nggak sih, Dok, ajarin lagi, Dok, lebih dalam lagi? Wah, kamu banyak tanya ya. Gini aja deh. Ini kan Perdatin Jambi sebagai tuan rumah Inasia ke-7. Nah, kalau gitu kamu daftar aja. Kita banyak workshop tentang deteksi dini pasien kritis, workshop untuk bagaimana terapi intervensi di ICU, tentang manajemen nyeri dan sebagainya. Banyak nih. Tanggal 30 April sampai 4 Mei 2025. Daftar ya. Oke, siap-siap. Ngomong-ngomong, Dok, ini jaketnya bagus banget, Dok. Oh ya, jaket ini, apa ya? Nih, jaketnya Perdatin ya. Jadi organisasi kita spesialis anestesi Indonesia itu terhimpun dalam Perdatin. Tetap Perdatin induknya IDI tetap. Wih, makin keren, makin cakep. Aduh, ya udah deh. Mau daftar Inasia dulu ya, Dok ya? Kita tunggu ya. Ya, Dok. Permisi. Kok jadi kepo ya, semakin banyak nanya? Apa buru-buru daftar ya? Karena tadi kata dokter Ade kan slotnya terbatas. Ya udah nih, buru-buru daftar deh. Ya, Inasia ke-7 2025 di Jambi. Acaranya tanggal pas banget nih, 30 April sampai 4 Mei. Kalian jangan lupa daftar ya. Inasia ke-7 2025 di Jambi.